dalam hidupku. Ada diri aku anakmu, buatkanlah seluruh hidupku. Ya ada pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, benar. Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencanamu. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena minggu-minggu inilah hari-hari saatnya yang dinantikan oleh seluruh umat manusia itu telah menjadi nyata dengan perjalanan Yesus Kristus dari Galilea, dari Nazaret Galilea menuju ke Yerusalem, kota Yudea, untuk engkau difitnah, dihina, diludahi, untuk disiksa, dimahkotai duri, dan untuk memikul salib, dan untuk mati di atas kayu salib. Apa yang engkau lakukan ini bukan untuk dirimu, tetapi untuk saya dan kami semua orang berdosa yang telah berbuat dosa dari Adam sampai dengan kami hari ini. Dosa yang kami tidak bisa membayar diri sendiri dengan perbuatan baik maupun setiap usaha kebaikan kami dengan harta benda kami, tetapi dengan darah-Mu yang mahal itulah telah engkau datang menyelamatkan kami. Karena di hari ini kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan dalam perjalanan ini, di mana pada tanggal 18 kami akan memperingati kematian Yesus di kayu salib. Karena di hari ini kami akan mendengar tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk disalibkan. Karena itu engkau Roh Kudus akan menolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat yang hadir hari ini untuk mendengarkannya, sehingga kami sungguh-sungguh bersyukur dan menyimpan firman itu di dalam hati kami, dan boleh kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami boleh berberkat di dunia ini, dan kami boleh dengan selamat masuk surga. Terima kasih Tuhan. Perjalanan jauh ke Yudea, Yerusalem, ada siksa korwanuk, mahkota duri pawanuk, salib apikulanuk, kopinuhay kayo salipat, siyapaku yang kita korwanuk, tunukwo ko kinawananuk, kubura kakinan mananuk. Obo karena tahu terlihat, tahu sudah. Ini tahu malu kita boleh ke, ini malu kurapa. Ada mahu malu gini, orang kini malu nanti kita bawa kita wan hari kita yang berwayu. No kampana ono bakuan karena orang mangdi kau orang depan ini orang yang dah tidak ada perjalanan ke mana wala nak tinggal itu orang dek kau yang pakai dia makan orang yang berada di kemana aku
Nagawa ng hari Jumat tanggal 18 memperingati hari ini. Karena suasana ini Amerika biasa orang mudik, kata lagi apa yang kata lagi tiap yang benar, kata orang ini itu apa tuh ya berpikir marah karena Yesus ada kita lagi nak. Kami minta pimpinan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan. Dan waktu ini kita habiskan untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk. Ya, tim penari. Oh, ini saya hidupkan dulu. Belum bunyi ini. Oh, ini mati. Oh iya, tidak bisa berarti suara saya besar jadi. Suara saya sudah besar kok. Dia akan membebaskan atau menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita kembali karena Adam dan Hawa sudah mati. Ya, Adam dan Hawa itu sudah mati karena mereka tidak taati firman Tuhan, yaitu mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, kamu dalam buah, dalam pohon, dalam taman ini boleh, kamu semua boleh makan, tetapi buah tentang pengetahuan tentang yang hidup dan yang baik dan jahat itu jangan makan. Pada waktu engkau memakannya pasti engkau mati. Dia sampaikan itu, tapi Adam dan Hawa mereka karena digoda oleh iblis, mereka makan dan jatuh dan mereka mati. Karena itu Tuhan Yesus dia melihat, atau Tuhan itu melihat di dunia ini siapa orang yang baik yang bisa menyelamatkan orang yang sudah mati ini. Orang yang sudah mati siapa yang bisa hidupkan kembali seperti itu? Tapi tidak ada manusia yang bisa hidupkan manusia yang sudah mati itu. Akhirnya Tuhan Yesus mengutus, atau Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus atau Mesias yang harus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ya, karena itu waktu dia datang, dia tinggal, firman Tuhan katakan, dia di Galilea, di Nazaret, karena dia keluarga tinggal di sana. Bersama dia pelayanan. Nah, sehingga minggu ini adalah di mana waktunya dia disalibkan. Karena itu dia bilang sama murid-muridnya 12 orang. Ayo anak-anak, ini bulan ini saya akan disalibkan, bulan Paskah. Bulan Paskah ini saya akan disalibkan. Jadi kita harus ke Yerusalem. Karena saya harus difitnah, saya harus dihina, saya harus dituduh berbuat salah, dan saya harus dipukul, dicambuk, dan saya harus pikul salib, dan saya harus disalibkan, dan saya harus mati. Baru Petrus bilang, Tuhan jangan begitu, aduh ini kenapa Anda harus bunuh, bahwa kita harus pergi ke Yerusalem jauh. Karena dari Galilea ke Yerusalem itu jaraknya kurang lebih 200 kilo. 200 kilo ini saya hitung-hitung itu kayak dari Wamena ke Ilaga. Ya, 200 kilo kurang lebihnya segitu. Jadi berhari-hari, bermalam mereka perjalanan. Dan bukan karena dia ke Yerusalem dia tidak tahu baru diburu, tidak. Dia tahu bahwa dia harus ke sana tujuannya untuk dibunuh, difitnah, disiksa. Karena apa? Karena tugas itulah yang dia datang di dunia ini. Ya, baru kemarin saya di grup saya bilang, kenapa Tuhan kita bukan Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah kita yang berkuasa, dia bisa saja selamatkan manusia itu dengan cara yang lain. Kenapa Tuhan Yesus harus dimatikan? Ini biasa pikiran-pikiran seperti ini biasa muncul. Kenapa Tuhan Allah kan Maha Kuasa, langit dan bumi dia punya, manusia bisa selamatkan dengan cara yang tidak harus disiksa, Tuhan Yesus harus matikan, tidak. Kenapa begitu dong? Kita pikiran seperti itu. Ini yang biasa pertanyaan-pertanyaan juga muncul. Saya berdoa barusan tanya seperti itu, Tuhan kenapa harus Tuhan kirim Yesus untuk selamatkan kita? Kenapa tidak cara yang lain? Baru Tuhan Yesus bilang, lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Coba jemaat buka di Kejadian pasal 2 ayat 17. Itu gawangnya Tuhan bilang di situ. Karena Tuhan bilang, kamu makan buah ini, kamu akan mati.
Jadi waktu itu Adam dan Hawa makan buah itu sudah mati, kita mati. Karena itu Tuhan Yesus harus mengganti Adam dan Hawa yang mati ini dan mengganti sudah mati supaya kita jadi hidup. Jadi itu kata firman-Nya. Jadi firman-Nya seperti itu. Firman-Nya untuk menyelamatkan manusia itu dengan cara Tuhan Yesus dimatikan. Tuhan Yesus harus disiksa. Tuhan Yesus harus difitnah. Kenapa Tuhan Yesus harus disiksa, difitnah? Ya tentu kita tahu. Ya kok. Malu kinum, malu tidak dia orang mengarah, dia lima mengarah. Malu orang salah itu pasti dipukul, difitnah, dihina. Sama juga karena dosa kita itulah Yesus sudah dituduh aja dia berbuat begini, dia salah, ini dia begini, difitnah, disiksa walaupun dia tidak berbuat dosa. Itu baru hari ini kita mengerti. Dia udah. Jadi selama ini kita pikir selama ini kenapa Tuhan Yesus itu kok Tuhan itu kok anaknya dimatikan? Karena firman-Nya di Kejadian pasal 2 ayat 17. Pada waktu engkau memakannya engkau mati. Maka Adam dan Hawa saat itu mereka mati. Mati secara rohani. Ya, karena itu Efesus pasal 2 ayat 1 2 3 katakan kamu dulu sudah mati karena pelanggaran. Tinggal Efesus pasal 2 1 3 kalau ada kira dulu tanpa ada orang kita gerak. Karena apa? Dosa. Itu baru Tuhan Yesus datang, baru Tuhan Yesus harus mati, baru kita diciptakan baru, dihidupkan kembali. Karena ayat yang 4, 5, 6 di sana katakan Yesus kita waktu Tuhan Yesus mati, bangkit disitulah kita dihidupkan kembali supaya kita memperoleh selamat. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ya biasa. Ya, jadi inilah kita mengerti firman Tuhan luar biasa. Jadi tinggal hari Yesus anak kerapuanan, ada juga ada orang wanita dia ciptakan baru ini ada gerak. Inilah penting karena itu sekarang Tuhan Yesus ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus ke Yerusalem yang kita sudah baca di dalam, kita buka di Injil Matius 21. Itu penjelasan poin kiranya Injil Matius yang tadi kita sudah baca di sini berganti bukan roh. Ya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Jadi Yesus dari Nazaret, dari Galilea ini sudah mendekati di dekat kota Yerusalem atau kota Judea. Jadi di penjelasannya ini daerah Galilea Judea itu daerah pinggir laut. Jadi mereka ini naik gunung. Judea itu kota di atas gunung. Jadi mereka jalan perjalanan berapa hari sampai tiba di dekat-dekat Yerusalem. Ya karena ada ayat yang dijelaskan di ayat yang di 11 itu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi dari Nazaret di Galilea. Mereka bilang, ini Yesus datang dari Nazaret dari Galilea. Yesus Nazaret Galilea, karena aku sambutan gue ke Wario ini di Arab. Itu. Ini dia dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan ini dia juga bukan hanya langsung dia untuk pergi di bumi, tapi dalam perjalanan ini dia pelayanan. Satu dalam perjalanan ini pelayanan yang dilakukan adalah kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 17. Di sana katakan dalam perjalanan ini dia juga Injil pasal itu dia menyembuhkan orang kusta
10 orang ini dalam perjalanan ini. Dari Nazaret, Galilea ke Judea ini, dia di situ juga ketemu dengan 10 orang kusta. Di situ semua 10 orang kusta ini dia sembuhkan. Baru ada 1 orang ini yang datang minta terima kasih. Dia karena dia lihat kustanya sudah sembuh. Tapi yang 9 orang lain tidak berterima kasih. Ya, ini dalam perjalanan. Perjalanan ke Yerusalem. Salah satunya Lukas pasal 17 ayat 11 ya, kita lihat ini perjalanan Yesus ini. Ya, perjalanan Yesus, Lukas pasal 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi dari Nazaret, Galilea dia melewati jalan Samaria. Samaria yang pernah Tuhan Yesus pelayanan baru ketemu dengan ibu yang timbal itu. Itu dia lewat itu. Ini jalan-jalan ke sana. Kita bisa lihat peta perjalanan itu di dalam Alkitab itu. Ada peta itu jalan panjang. Kita juga lihat rencana perjalanan ini juga sebelum dia berangkat dia kasih tahu di murid-muridnya di ayat Matius pasal 16 ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti dia. Nah, Yesus warga orang abri Yerusalem orang sebelum arah priora gerak. Tim Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Walau dia Yerusalem mengalami banyak penderitaan hampir dari orang Arab. Dari pihak tua-tua, dari Irab ala anggaran imam ambil lalu oleh kedai ini penderitaan biar yang dari orang Arab. Imam-imam kepala dan ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia dari baru hari ketiga yang hari mengaji orang Arab. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan dari hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hari bakia Petrus selona karena aku yang berarti dia kenal orang Tuhan Allah yang akan wanita sampai luar gerak. Yang bakia Yesus selona gerak. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enjauhlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Wahai Petrus, kalau baru anak dari ini, Allah tiba-tiba lego, Allah tiba-tiba dia no apa dan siapa aku nggak dari dia baca hari ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa. Ini yang bisa dijelaskan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Kira anak pria anak orang bakino, kira kan kotak, kira dia dan doa penuh. Kita mereka adiga malu 3 hari ani kita nak menunggu gara-gara. Yang paling orang juga seperti itu. Ada melihat karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kira ane berapa alame perolehnya kibar kita urus nanti kita ada kalau doa kelam juga. Ane berapa kiri dia buat kita nabi nabi nanti kita ada doa kelam juga lah. Dia ane kira anjing wali ini bukan pun nanti kita ni marian juga kan mau ini berpari juga dia jangan harap. Ada benar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh
dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dia berada di negara anuan di negara baun berarti kini mana gari mau gerak. Kini mau makan manggal gak kini mau. Yung bodohnya ni negara orang bopan berarti gak ni bergerak. Namun bagaimana itu Tuhan? Kita juga menikmati berkat Tuhan, masuk surga itu yang pikir. Tapi di dunia jangan kita lupa Tuhan, ini Tuhan tidak mau. Tidak harus. Ini yang penjelasan Petrus saya mengerti yang luar gerak. Bila mereka kemudian orang itu ini yang Tuhan Yesus jelaskan kepada murid-muridnya. Nah itu baru mereka, sudah mereka mengerti, baru mereka jalan. Oh biar mereka jalan sampai di sana. Oke, kita kembali ke ayat 21. Ayat 2. Di Matius pasal 21 ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan, ia akan segera mengembalikannya. Jadi ayat 2 itu Allah beri 2 orang. Tuhan Yesus mengutus 2 orang untuk mereka ambil keledai yang ada di depan di kampung sebelah sana, supaya mereka bawa keledai itu dengan anaknya. Supaya Tuhan Yesus harus naik keledai, karena itu sudah dibuatannya seperti itu. Untuk mengenapi nubuatan. Nah, ayat Yesus waktu ini mau repoti Yerusalem kalau itu hati mengatakan dari baru yang sudah Sakaria pasal 9 ayat 9 orang makanya sih nubuatan Yesus apa dia beredang keledai mereka wana bakuan ira kemudian orang mereka tanya kata ini tiga lewa wartanu wana ke Tuhan wana ira kita ya dan ini di rumah ada babi ya bilang Tuhan pergi ambil dari babi bawa ke sini untuk Tuhan pakai begitu bisa atau tidak? Pasti bisa ya, kita bisa semua. Tidak ada pasti Tuhan bilang Tuhan atau Allah ini wana gimana dia itu seperti orang yang baik dia. Ini dalam badan saya cuma jual lebih jangan. Jadi kita seperti orang ini. Orang ini dia serahkan keledainya. Wahai orang keledainya saya kembalikan akhirnya. Jadi orang yang badan ini Tuhan. Tuhan itu kata lain Allah. Ira kami Israelia order kita coba Allah tulutan Yahweh jadi antara dia nama Yahweh. Jadi Allah itu nama bahasa Ibrani Yahweh. Yahweh itu jangan begitu. Atau bilang Elohim. Elohim itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bilang Tuhan membutuhkan Allah membutuhkan keledai itu untuk memasuk Yerusalem untuk menyelamatkan manusia. Karena itu keledai ini mereka bawa. Jadi orang yang badan ini Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang Tuhan. Karena orang manusia bilang itu manusia itu. Jadi firman Tuhan ini Tuhan yang datang selamatkan kita. Karena manusia tidak bisa selamatkan. Oke. Ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Ira. Kita buka di dalam Sakaria. Kitab Sakaria. Nabi ini Sakaria pasal 9. Buka dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi dekat Matius ke atas sedikit, sebelah Matius Markus, tapi di Perjanjian Lama. Matius ini nggak tahu kenapa ada. Sakaria pasal 9 ayat 9. Ini Yesus Yerusalem dia itu sudah juga dibuatan. Jadi datang Yesus masuk situ bukan sembarang sesuai dibuatan orang ikuti sampai untuk selamatkan kita. Jadi judulnya
Zakaria pasal 9 judulnya nubuatan tentang kedatangan Mesias. Jadi nubuatan. Jadi Mesias artinya orang yang dipilih, yang diurapi, alana anggota negara. Karena seseorang akhirnya dari anak ini anggota negara, pilih itu namanya Mesias. Jadi orang ini, Mesias mengatakan orang ini sudah Zakaria ini membuat negara. Nah itu, jadi Zakaria pasal 9 ayat 9. Raja Mesias di Sion. Raja Mesias di Sion. Jadi Mesias yang datangnya adalah raja atau pemilik dunia ini, pencipta dunia ini. Jadi ayat 8, raja di Sion bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaga, ia lemah lembut, ia mengendarai seekor keledai. Jadi raja ini datang ini dia harus mengendarai keledai. Jadi bukan kuda. Jadi Yesus juga sesuai firman Tuhan ini suruh ambil keledai, bukan suruh ambil kuda, tidak, karena tidak tulis kuda, keledai. Keledai itu menemukan orang yang mau menyelamatkan kasih hati yang lemah lembut, orang yang tidak sombong, merendahkan diri. Keledai melambangkan orang yang rendah hati, orang yang mengasihi, mengampuni. Lambangnya ke situ. Kalau raja-raja dunia ini mereka datang pasti pakai kuda. Itu kuda itu melambangkan kegagalan, kesombongan. Tapi Tuhan Yesus melambangkan untuk menyelamatkan. Ya, jadi ini ayatnya ini. Ayat ini yang sekarang kita baca di Matius pasal 21 ayat 4 dan 5. Ya, sekarang ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai berdanjang muda. Jadi Sion itu artinya kota Tuhan, tempat di mana Allah bertakhta. Itu Sion melambangkan sorga. Jadi Yerusalem melambangkan kota suci. Jadi sekarang Yesus masuk di kota suci. Karena itu putri-putri Sion, Tuhanmu datang, Rajamu datang, sambutlah dia. Karena itu mereka apa? Mereka buka baju, mereka potong pohon palem baru mereka susun. Seperti kita di dunia ini kita lihat kalau raja-raja atau presiden datang itu mereka biasa apa? Pasang karpet merah. Tetapi orang-orang Sion ini mereka buka baju mereka, tidak ada karpet merah, baju mereka lah, pakaian mereka kasih pasang di mana akan keledainya akan melewati. Dan juga mereka mengambil daun pohon palem, baru mereka ada yang taruh di bawah, ada yang mereka kasih goyang-goyang. Ini raja datang begitu, mereka menyambut. Kenapa mereka menyambut? Karena raja ini datang menyelamatkan kita. Raja datang menyelamatkan kita. Jadi saat itu di situ orang juga tidak ada yang suruh. Tapi siapa yang suruh? Tuhan yang menyuruh mereka. Itu raja yang datang yang menyelamatkan kamu. Tidak baik mereka dari waktu sambut ini luar panen. Aku lepas ini pun panen. Tu Yesus kelihatan bagaimana jadi pasangnya keluar, pasangnya keluar. Tunam pohon paling itu bandro hari mereka sambut dia. Ngeban wakari mereka belajar wakari mereka sambut dia. Jadi hari ini kita harus sambut dia. Karena apa? Hari ini dia datang untuk kita karena kita dosa kita ini. Tinggalnya ini makan wakarame, orang sungguh-sungguh sambut dia. Ya biasa-biasa mengulang, jangan. Ya jadi kita biasa-biasa jangan. Jadi terutama hari ini saatnya kita bapak-bapak ini kelemahan kita itu adalah pikiran kawin dua. Jadi pikiran kita kawin dua itu kita buang. Apalagi kalau sudah punya istri. Ya betul kan kita bapak-bapak. Kita laki-laki itu biasa pikirannya mau kawin dua, begitu. Ini pikiran ini buang, tidak bagus. Kita bapak-bapak biasa jatuh karena apa? Kita main kartu, main judi. Ini kita bapak-bapak. Ini kita buang. Karena mahal pengorbanan Yesus. Kita bapak-bapak biasa apa lagi? Kita biasa jatuh.
main perempuan, main kartu, apa lagi? Mabuk. Kita bapak-bapak mabuk. Ini kesempatan kita tidak boleh mabuk lagi. Karena Yesus itu mengorbankan dengan nyawanya. Karena kita harus hargai pengorbanan Yesus, perjalanan Yesus yang jauh. Ya, ini kita bapak-bapak. Kita bapak-bapak itu lain. Saya juga. Kita bapak-bapak itu lain. Amin. Terus kita mama marah. Kita ini aku nagbago. Ini mama rencana tidak baik. Terus orang penakibungan bisa sembarangan. Orang tidak boleh. Karena untuk itu Yesus tidak ada pertimbangan. Dia korban untuk kita selalu ambil orang punya barang, selalu menjelekkan orang. Nah, ini kelemahan perempuan saya belum begitu banyak tahu, tapi itulah. Perempuan itu tidak pernah juga, saya belum pernah lihat. Sampai hari ini belum lihat ibunya punya suami baru perlu dia tinggal pergi nikah lagi belum pernah. Kecuali biasa suaminya lari baru dia pergi. Nah, jadi saya tidak khotbah. Tapi ibu-ibu kita kalau saat itu Hawa yang jatuh, tapi hari ini kita lihat mama-mama sudah bagus. Tapi ada kekurangan mama-mama saatnya ini harus perbaiki. Jadi kita semua perbaiki dan kita semua melayani Tuhan dengan komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi kita lihat seperti apa? Komitmen yang tinggi dia pergi perjalanan, dia waktunya disalibkan maka dia pergi. Komitmen yang tinggi adalah dia panggil keledainya sesuai firman Tuhan. Sama juga hari ini Tuhan memanggil kita komitmen yang tinggi. Jadi ibu yang baik, jadi bapak yang baik, jadi perhatikan anak-anaknya yang baik, melayani Tuhan dengan baik. Kita dengan komitmen yang tinggi akan membangun gereja ini. Kita dengan komitmen yang baik, kita hidup sesuai firman Tuhan, supaya kita juga berhasil di sini dan berhasil juga masuk surga. Jadi di sini itu komitmen. Sekarang gereja ini hancur karena apa? Karena orang tidak pakai komitmen. Dia mau jadi sinode seenaknya dia sendiri. Gereja Baptis itu sinode itu hanya satu periode atau dua saja, tidak ada lebih itu tidak ada. Itu berarti itu dia sudah pakai hawa nafsu, sudah keinginan dunia. Jadi keinginan dunia ini sudah masuk di gereja ini. Gereja Baptisnya hancur karena keinginan itu merusak. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perbaiki. Karena ini mahal harga untuk selamatkan kita. Mahal harga selamatkan kita manusia, bukan dengan emas perak, tapi Yesus Kristus adalah manusia yang telah menjadi manusia untuk selamatkan kita. Karena itu kita harus seperti dia. Oke. Saya sampai di mana ayat 6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Jadi Yesuslah prima orang sesuai itu mengharap. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengawasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Keledai orang warik ini boleh membawa alas ekuara, bantal ekuara balang Yesus nggak tahu gerak. Ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Jadi begitu Tuhan datang, banyak, katakan firman Tuhan, orang banyak di belakang depan, banyak orang yang datang menyambut dia. Bahwa ini raja datang. Kita semua mereka punya pakaian, semua mereka menyambut dengan sukacita begitu luar biasa. Karena marilah kita hari ini kita menyambut dengan sukacita. Walaupun penyambutan kita hari ini berbeda, yaitu bagaimana penyambutan kita hari ini, saatnya waktu kita harus bertobat. Waktunya salah kita harus berubah, perbaiki. Selama ini mungkin kita malas masuk ke gereja, malas melayani Tuhan, kita komitmen. Nah, selama ini mungkin selalu kita tidak pernah berikan persembahan atau perpuluhan, saatnya kita datang memberikan persembahan perpuluhan. Inilah persembahan perpuluhan. Jadi kemarin dua hari ini kakak kita pendeta kemarin kakak itu mungkin saya sudah ikut 2 hari, jadi dia khotbahnya seperti ini. Kalau kita mau diberkati, kita harus dengan tangan, tidak bisa kita diberkati dengan tangan kosong, dia bilang. Jadi kita harus membawa berkat untuk Tuhan, maka melalui persembahan kita, melalui berkat kita, disitulah diberkati. Tuhan seperti katakan seperti itu. Jadi
Jangan lupa kita bawa berkat-berkat Tuhan, persembahan, perpuluhan ini keluarga. Allah berkat berapapun kita dapat di pasar, di kebun harus bawa. Supaya di dalam gereja ini ada makanan, minuman. Karena melalui persembahan kita itulah kan kita menerima berkat. Apa balasannya? Balasannya adalah kita akan diurapi, diberkati Tuhan. Ya, seperti Abraham dia memberikan persembahan anaknya karena itu diberkati. Dia jadi orang besar. Ya, seperti itu. Ketika Daud juga diurapi dengan apa? Dengan berkat juga. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Hari ini begitulah cara-cara inilah kita bangun kembali, ya. Jangan lupa, jadi hari ini kita lupa mulai hari ini saatnya kita bangun kembali untuk mulai lagi. Jadi saya juga mungkin termasuk saya. Selama ini saya kurang berikan persembahan perpuluhan, saya harus mulai juga. Ya, dari saya dulu kita gembala, ya. Baru nanti kita jemaat. Jadi semua kita diajar, semua kita bawa persembahan perpuluhan. Jadi mulai ini semangat baru. Jadi contoh ini kita harus berkomitmen kepada Tuhan, ya. Ini yang harus kita lakukan seperti mereka menyambut Tuhan Yesus. Ayat 9, dan banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, jadi pertama saya menjelaskan Hosana. Hosana artinya Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Hosana artinya orang yang datang menolong, membantu kita. Ini Hosana. Jadi hari ini yang datang ini Yesus yang datang atas nama Tuhan. Jadi kita contoh misalnya di Papua ini sering datang bukan presiden langsung, tapi atas nama mungkin menteri. Tapi menterinya dia datang atas nama presiden. Maka dia tanda tangan di situ itu atas nama presiden. Karena itu jadi yang datang ini adalah Yesus ini adalah atas nama Allah, atas nama Tuhan, maka Allah atas nama Allah, atau Yesus atau atas nama Roh Kudus. Inilah yang datang. Ya, karena itu Hosana bagi anak Daud. Jadi raja itu akan datang sesuai keturunan Daud, sudah dinubuatkan. Karena itu ia anak Daud, keturunan raja yang datang untuk tujuannya menyelamatkan kita. Karena itu marilah kita menyambut dia. Ini yang mereka nyanyikan. Warawama, aja sesuatu nobala warna hari mereka dari mereka aku selalu itu sambutan nobala mereka dari warna hari sambutan luar biasa kurangnya komen. Ini sambutan kita nobala dua. Ya, sambutan itu nobala dua dari dia ini sambutannya gimana deh? Ini baru nabi ini ada sambutan kita berbeda. Arti yang di alai persembahan orang kurang mengartikan mulai semangat itu. Alam pada pengambilan korban mulai kita perbaiki lagi, kita kembali lagi berbuat dosa, maka kita kembali lagi kepada Tuhan. Ini yang harus kita berubah, perbaiki lagi. Ini harus kita lakukan. Ayat 10 Yerusalem. Ya, jadi luar biasa. Jadi ini penyambutan Yesus yang begitu luar biasa. Karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhannya kita harus berubah. Kita berubah hidup sesuai firman Tuhan. Iya, jadi ayat yang panggilan berbakti kita baca di dalam Yesaya pasal 8 ayat 17. Yesus yang di situ kita baca Tuhan yang selama ini Tuhan dia sembunyi. Tuhan sudah selama itu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan juga berapa itu dia sembunyikan diri. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Tetapi hari ini Tuhan menyatakan diri. Inilah saya. Dia sudah datang. Dia akan tunjukkan kepada kita. Karena itu Tuhan datang. Karena itu marilah kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita berusaha hidup dengan Dia. Karena Tuhan sudah menyatakan dengan diri. Baik Yesus orang luar minum
kita terima ke orang nama lawa ya. Karena ila akbar wa alekrak mandang orang ni wana waranda yeso kumara nagarak. Kan kodo tinggi maru berapa? Boleh ada ibu amari ana warai bani nam macam mana hari nam lawa. Ini begini, aku menargi kalau kita berbuat dosa. Jadi saat kita berbuat dosa, selama kita kembali lagi tidak ikut Tuhan, itu juga Tuhan akan sembunyi. Tapi selama kita sudah bertobat, kita komitmen hidup sesuai dengan Tuhan, hidup suci kudus, maka itu saat itu juga kita selalu hidup dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau telah datang dengan komitmen yang tinggi. Hari ini kami membaca firman Tuhan, perjalanan Engkau dari Nazaret ke Galilea, melewati Samaria, ke kota Yudea, ke Yerusalem, kota Sion, kota suci. Mereka telah menyambut anak raja. Tuhan datang karena menyelamatkan kami. Karena kiranya Tuhan berkati kami semua jemaat yang hadir hari ini. Kami yang datang dengan sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang datang dengan yang masih terikat oleh dosa Tuhan lepaskan. Kami ada pikiran-pikiran jahat tidak baik Tuhan Engkau jauhkan. Pikiran kami yang baik untuk ikut Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Engkau komitmen yang tinggi. Engkau datang untuk mati di atas kayu salib untuk menimpakan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo mawalawa ayo kro. Ayo karo latihan aku. Kau orang ini buanan riwang dak. Jangan siksa ku perjalanan jauh sinda no sampai Yerusalem ang dak koruano. Koruano kau mari kita pulang lagi ni mari kita pulang. Ni mari kita pulang. Meron ang dak men ko korban nagabar ni orang dak mam alani jinda aku ron bina terima kasih aku. Tuhan ini dia anak yang sakit karena sembuhkan apa? Ini susah permasalahan karena Tuhan akan memberikan keluarkan kita dari segala permasalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kita itu dia yang sakit juga sampai berdoa secara khusus. Untuk yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Hari ini kami yang lemah iman berkomitmen iman kita. Hari ini selama ini kami belum komitmen dengan persembahan kami, perpuluhan kami, Tuhan supaya berkomitmen untuk memberikan sesuai kehendak Tuhan. Juga hari ini kami sedang membangun gereja supaya berkomitmen untuk selesaikan pembangunan gereja. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Waktu saya kembalikan ke pimpinan ibadah dan pujian. Terima kasih ya. Terus, wah. Malah ya.